Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salsabila. Saya dari kelas KPI 4F, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Salawat serta salam tak lupa kami panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman yang penuh kemajuan ilmu seperti sekarang ini. Tak lupa juga kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita semua kesehatan sampai saat ini. Kali ini saya akan membahas materi tentang etos kerja. Yang pertama saya jelaskan adalah kata dari etos sendiri. Etos sendiri berasal dari dari bahasa Yunani yang artinya sesuatu yang diyakini, cara berbuat, cara bersepsi, atau cara bekerja. Menurut salah satu tokoh, yaitu Surjono Sukanto, mengartikan bahwa etos adalah nilai-nilai atau ide-ide dari suatu kebudayaan, atau bisa juga diartikan karakter umum suatu kebudayaan. Sedangkan kata kerja sendiri diartikan sebagai kegiatan melakukan sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah atau mata pencaharian. Islam juga memadukan segala nilai material dan juga spiritual untuk menyeimbangkan kehidupan. Seperti contohnya ketika kita berusaha, kita juga harus diiringi dengan doa. Ya. Seperti ada salah satu hadis yang berbunyi, An Rifa'ata bin Rafi'in radhiyallahu anhu, Ana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kasbi atyabu qala amalur rajuli bai'in mabrur rawahul bazzaru wa sahahul hakim, yang artinya dari Rifa'ah bin Rafi, Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur. Hadis riwayat Bazzar dan dinilai sahih oleh Al-Hakim. Dalam Islam sendiri kita diajarkan untuk selalu berusaha dan juga berdoa untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Jadi kita juga berusaha dengan tangan dan juga tenaga kita sendiri dibandingkan harus berpangku tangan kepada orang lain. Karena kalau kita selalu bergantung kepada orang lain, kita juga nggak tahu apakah orang lain itu ridho atau tidak membantu kitanya kan. Jadi kita harus berusaha sendiri dan juga berdoa untuk mencapai kesuksesan, karena kesuksesan itu akan didapatkan bila kita berusaha. Rezeki tidak akan semata-mata jatuh dari langit untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi kita sendiri harus mencarinya dengan diiringi oleh kerja keras. Merupakan hal yang mulia jika kita memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri dengan tangan atau tenaga kita sendiri dibandingkan dengan berpangku tangan kepada orang lain. Jadi walaupun hasil atau rezeki yang didapatkan sedikit, tapi kalau dengan usaha atau kerja keras kita sendiri, itu merupakan hal yang mulia dibandingkan dengan kita bergantung kepada orang lain dan juga tidak berusaha. Nabi Muhammad SAW sendiri mengatakan jual beli yang baik, yang dimaksud dalam hadis sebelumnya, jual beli yang baik itu adalah jual beli yang terbebas dari unsur-unsur penipuan ataupun hal-hal yang diharamkan. Jadi di dalam jual beli itu tidak terjadi kecurangan ataupun kayak hukum riba, penipuan, dan lain-lain, tetapi juga mengutamakan kehalalan dan juga kebersihan dalam mencari rezeki. Dalam Islam, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tangannya sendiri atau dengan usahanya sendiri, itu dapat dikategorikan sebagai jihad fisabilillah. Dan juga apabila seorang muslim ikhlas atau tulus dalam mengerjakan pekerjaannya, profesinya, jual belinya, produksinya, maka itu merupakan al-biru dan al-ihsan yang balasannya akan mendapatkan balasan pahala baik di dunia maupun di akhirat. Seperti ada satu ayat juga dalam Al-Quran yang membahas tentang etos kerja, yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa sataradduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun.
yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Penafsiran ayat tersebut menurut beberapa mufassir, seperti salah satu contohnya menurut Imam Zuhairi dalam kitab Al-Munir, yang menurut dia itu adalah perintah untuk manusia untuk menjalankan pekerjaan sesuka hati. Jadi maksudnya bekerjalah sesuka hatimu, baik itu dalam kemaksiatan maupun dalam kebajikan. Tetapi perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri adalah Maha mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui baik hal-hal yang tampak maupun yang tidak tampak. Dan semua amal umat manusia nanti akan diperhitungkan ketika di hari kiamat nanti. Dan nantinya Allah juga akan membalas segala perbuatan kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita berbuat baik, maka balasannya adalah surga dan pahala. Dan jika kita berbuat buruk atau maksiat, maka balasannya adalah penyiksaan atau masuk ke dalam neraka. Jadi dapat disimpulkan menurut penafsiran Imam Al-Zuhaili tadi, bahwa ayat tersebut memerintahkan kita untuk melakukan pekerjaan sesuka hati. Tetapi kita harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Jadi Allah akan melihat segala perbuatan kita baik di dunia yang secara diam-diam maupun yang dapat dilihat. Dan ketika hari kiamat nanti, semua amal perbuatan kita akan dihitung dan mendapat balasannya di akhirat. Dari awal sampai akhir tadi dapat kita simpulkan bahwa Allah memerintahkan manusia juga untuk selalu berusaha dan berdoa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, karena usaha tanpa doa itu sama aja bohong. Dan juga kita tidak dianjurkan untuk selalu berpangku tangan kepada orang lain, karena itu bukan merupakan hal yang mulia. Hal yang mulia adalah dengan kita memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri, baik kebutuhan hidup kita ataupun keluarga, dengan cara berusaha dan juga dengan tangan sendiri, bukan dengan berpangku tangan kepada orang lain. Dan juga kita sebagai manusia harus memilih pekerjaan yang halal. Walaupun ketika kita tidak memperlihatkan hal itu di dunia, orang-orang gak tahu apa yang kita lakukan, tetapi ketika di akhirat nanti kita akan mendapat balasannya karena Allah Maha mengetahui. Cukup sekian pembahasan dari saya mengenai hadis dan juga ayat Al-Quran mengenai etos kerja. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan karena saya adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.